Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak, Ibu, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dan kita saksikan banyak orang-orang yang dalam menjalani kehidupan ini bukan tujuan utama yang dia prioritaskan. Bukan sesuatu yang membuat dia semakin dekat dengan Allah yang dia lakukan. Tapi malah dia terlena. Tapi kebanyakan manusia itu memang terbuai dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan. Maka kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah yang bukan kelompok-kelompok yang fasik. Karena memang manusia itu kebanyakannya fasik. Wa aktsaruhumul fasikun, kata Allah. Kebanyakan manusia itu fasik. Kebanyakan manusia itu tidak beriman. Kebanyakan manusia itu adalah mereka itu terbuai dan terlena. Maka Bapak Ibu para sahabat yang berbahagia, kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat 185 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan di dunia tidak lebih dari kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu. Tertipu karena jabatan. Kenapa tertipu karena jabatan? Dengan jabatan bukan malah membuat dia dekat dengan Allah. Dengan jabatan dia malah terlena. Mungkin dia merasa senang dengan jabatan yang dia dapatkan. Malah dia mendapatkan semakin jauh dari Allah dengan fasilitas-fasilitas jabatannya. Dia diberi kesempatan membuat undang-undang kebijakan, membuat misalnya perda provinsi, perda kabupaten, nagari, tapi dia tidak memanfaatkan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tertipu. Ada yang tertipu dengan kepintaran dan kecerdasan. Dia merasa dialah yang lebih dari orang, sehingga di mata dia orang bodoh, di mata dia orang kecil. Dia merasa diawang-awang karena dia banyak memiliki pengetahuan. Dia lupa bahwa mestinya pengetahuan yang diberikan oleh Allah dia gunakan untuk agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa. Ada lagi orang yang magrur, tertipu dalam menjalani kehidupan karena kekayaan yang diberikan oleh Allah. Rumah yang mewah, kendaraan yang banyak, deposito uang yang banyak, berbagai macam kenikmatan dunia yang dia miliki membuat dia malah terlena. Mestinya itu membuat dia bersyukur kepada Allah, membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam iza matu intabahu." Manusia itu lalai, tertidur. Iza matu intabahu, apabila mereka sudah mati. Kalau mereka sudah di alam barzah, barulah mereka terbangun dan tersadar. Tentu kalau sudah dikubur baru terbangun. Kalau sudah mati baru tersadar, terlambat. Penyesalannya sakit. Kapan kita harus sadar itu? Kapan kita harus bangun itu? Sekarang. Saat kita masih sehat. Di saat kita masih diberi peluang untuk melakukan amal soleh. Di saat taubat masih diterima. Di saat tenaga masih kokoh. Di saat ekonomi masih lapang, luas. Maka di saat ini belum terlambat kita untuk kembali kepada Allah dengan cara melakukan perintah, meninggalkan larangan. Maka Bapak Ibu para sahabat yang berbahagia,
Bagaimana caranya agar kita keluar dari kelompok orang-orang yang tertipu? Apa langkah-langkah yang harus kita tempuh? Maka kita ikuti nasihat dari Imam Al-Ghazali yang beliau tuangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 4 langkah, ada 4 cara agar kita keluar dari kelompok orang-orang yang tertipu dalam menjalani kehidupan. Maka lakukan yang 4 langkah ini. Apa saja itu? Yang pertama, agar kita keluar dari kelompok orang-orang yang tertipu adalah miliki banyak guru. Bergurulah. Ya. Kita mesti punya guru. Dekat dengan ulama, dekat dengan buya, minimal dengan sebagian guru kita, kita akrab dengan mereka. Untuk apa kita akrab? Agar kita bisa mendapatkan nasihat dengan leluasa dari mereka. Kita ini punya aib dan cacat. Kita ini punya banyak kekurangan diri yang butuh sekali diberitahu. Kita sangat butuh diberitahu tentang kekurangan kita. Kalau kita tidak diberitahu, kita akan tetap dengan kekurangan itu. Kalau kita akrab dengan salah satu guru kita, salah satu ulama dan buya kita akan ada kesempatan dinasehati secara 4 mata. Dinasehati secara privat. Karena tidak ada orang suka disebutkan aib cacatnya di depan orang banyak. Dia akan merasa dihina. Tapi kalau secara pribadi, secara face to face, ya, hanya berdua secara rahasia, insya Allah kita akan dengan lapang dada menerimanya. Dinasihati. Misalnya kata guru kita, kamu pemalas. Sebaiknya kamu kurangi menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Karena penyesalan yang akan didapatkan nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu para sahabat, ini nasihat yang luar biasa. Membuat kita tersadar, ya, bahwa kita mesti mengatur waktu. Karena kata ulama, kata orang Arab, ya, al-waktu kas-soif, waktu itu bagaikan pedang. Iza lam takto'hu koto'aka. Jika kamu tidak potongkan dia, jika kamu tidak gunakan dia untuk alat memotong, maka dia akan memotongmu. Bapak Ibu para sahabat yang berbahagia. Maka teruslah berguru, tambah guru, agar kita selain dapat nasihat, kita tidak fanatik dengan 1 atau 2 guru saja. Yang kedua, agar kita keluar dari kelompok orang-orang yang tertipu dalam menjalani kehidupan adalah miliki teman yang soleh. Soduk, ghairu mudahin. Miliki teman yang benar-benar sebagai teman yang tidak basa-basi. Kadang teman kita itu, ya, kenyataannya memang begitu. Kebanyakan teman itu hanya pandai memuji, hanya pandai menyanjung, pandainya hanya menyebutkan kelebihan kita. Dia tahu kekurangan kita, tapi dia tahan. Dia tidak mau mengatakan. Kenapa? Karena dia tidak mau kita tersinggung. Dia tidak mau kita malah berjarak dengan dia. Padahal kita butuh teman yang memberitahu tentang aib cacat kita. Kita butuh teman yang dengan berteman dengan dia, kita semakin dekat dengan Allah. Karena ahli hikmah mengatakan, kun ma'allah. Jadilah kamu selalu bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Jika kamu tidak mampu untuk selalu bersama Allah, jadilah kamu selalu bersama orang yang selalu bersama Allah. Fa inna zalika yuwassiluka ilallah. Karena dengan begitu kamu akan sampai kepada Allah. Kalau ada orang, ya, atau misalnya kalau kita mampu untuk selalu bersama Allah, di rumah ingat zikir, taat kepada Allah. Di kantor, di sekolah kita taat patuh kepada Allah. Di jalan, di sawah,
dimanapun kita berada, kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, patuh kepada Allah. Itu bagus sekali. Cuman susah mencari orang seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan hal itu. Kalau kita tidak mampu seperti itu, setidaknya kita punya teman yang seperti itu atau mendekati hal seperti itu. Untuk apa? Fa inna zalika yuwassiluka ilallah, agar kita juga sampai kepada Allah, agar kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para sahabat yang berbahagia, kalau ada teman seperti itu, pegang erat, genggam erat tangannya, jangan pernah lepaskan, karena kita akan bernasib yang baik dan insya Allah selamat dunia akhirat. Yang ketiga, agar kita selamat dan keluar dari kelompok orang-orang yang tertipu adalah belajar dari keadaan orang lain. Ada orang mendapatkan keberuntungan, ada misalnya orang anaknya soleh semua, anaknya hafal Quran semua, anaknya menjadi ulama semua. Ini adalah keberhasilan yang sesungguhnya. Maka tiru. Apa langkah yang dia lakukan? Ikuti. Upayakan agar anak kita juga seperti itu. Maka apapun yang dialami orang, jadikan pelajaran. Kalau baik, ikuti. Kalau itu buruk, hindari. Terakhir adalah agar kita tidak termasuk kelompok orang yang merugi, jadikan musuh sebagai penasehat. Atau maksudnya adalah manfaatkan keberadaan musuh. Kebanyakan orang, dia membenci orang yang membenci dia. Dia akan membalas ejekan orang lain. Mestinya bukan begitu. Ketika ada orang benci, tidak senang dengan kita, biasanya dia akan belak-belakan secara terus terang mengatakan kekurangan kita. Maka cara kita menanggapinya adalah bukan membalas bukan membalas hinaan dan ejekan itu, tapi ucapkan terima kasih. Terima kasih ya sudah memberitahu kekurangan saya. Misalnya dia katakan kamu jorok, kamu pemalas, kamu mubazir, ya, kamu macam-macam, kamu bau. Maka ucapkan terima kasih. Insya Allah saya akan memperbaiki kekurangan saya. Insya Allah saya akan berusaha agar tidak seperti itu lagi. Terima kasih sudah memberitahu kekurangan diri saya. Begitu Bapak Ibu para sahabat yang berbahagia. Sehingga mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin berkurang kekurangan diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.